kami, Pak Komarudin Watubun. Terima kasih Mas Bimo, saya menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini profesor bilang, dan itu bisa diuji, ikan itu busuk memang mulai dari kepala. Oke, pertanyaan saya bagi Pak PJ, saya dengar dari teman-teman saya di Makassar. Kebetulan istri saya orang Makassar, jadi mereka cerita Bapak itu memang orang yang patut menjadi contoh teladan. Dan saya sangat berharap di tangan Bapak urusan ribet di Jawa Tengah ini bisa diselesaikan itu. Saya putar dulu satu sekretariat supaya memandu kita. Mungkin kita banyak kesibukan kurang memperhatikan di Jawa Tengah. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Rusli sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali periode 2024 sampai dengan 2029. Itu satu cukup. Itu satu titik dari sekian titik yang terjadi di Jawa Tengah. Dan menurut catatan saya agak rajin untuk memantau di YouTube urusan pilkada di seluruh Indonesia. Itu Jawa Tengah memang yang paling banyak. Kalau laporan tertulis saya, tadi Pak PJ lebih banyak, saya sekitar 200 lebih saja. Dan semua laporan lengkap. Ada yang dilakukan sebelum penetapan calon, dan ada yang dilakukan setelah ditetapkan calon. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan Presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Dan kita semua setuju itu. Demokrasi menunjukkan peradaban sebuah bangsa. Jadi bangsa ini diuji beradab atau tidak beradab ini dari pilkada langsung ini nanti. Kita lihat masih lebih baik atau lebih buruk. Karena 26 tahun itu waktu yang cukup lama untuk menata demokrasi Indonesia. Sejak reformasi sampai hari ini. Tapi kok pilkada ini tambah jelek gitu. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamata seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak. Dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya, netralitas Bapak. Terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.